Halo guys, kali ini gue akan ngebahas lagi mengenai Vital Bracelet. Nah, untuk update hari ini yaitu tarang, Digimon gue udah jadi Vmon guys. Yang awalnya Chikomon, kemudian jadi Chibimon, dan hari ini berubah jadi Vmon. Nah, untuk Vmon ini animasinya lebih kelihatan jelas ya guys. Dia gerak-gerak ya dibanding pas masih jadi Chikomon ataupun Chibimon. Nah, hari ini gue akan coba ngebahas lebih detail ya mengenai fitur di Vital Bracelet ini. Nah, kemarin kan kita udah cek ya mengenai statnya ya. Nah, kali ini bisa lihat guys, di sini ada yang bagian atas nih, itu Vitality Point. Nah, Vitality Point ini kalau ini ada buletan nih. Nah, kalau buletannya keisi penuh oleh warna kuning berarti Vitality Point kalian tuh tinggi ataupun Digimon kalian tuh sehat. Nah, jadi sebisa mungkin kalian bikin vitality-nya itu maksimal ya. Nah, untuk menambah vitality point ini kalian harus sering-sering menggunakan Vital Bracelet karena aktivitas kalian itu sangat pengaruh dengan ini ya, perkembangan dari si Digimonnya. Nah, kemudian ini untuk kemarin udah dibahas mengenai pulse atau denyut tadi. Nah, untuk langkah ini setelah gue perhatiin dan gue tes itu nggak mesti kita jalan, tapi kita juga harus ngayunin tangan. Nah, ngayunan itu bener-bener ngayunin ya, jadi kayak kita olahraga baru dia kehitung langkah. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau kalian sambil jalan, tangan kalian juga sambil diayun ya, itu poinnya cepet banget naiknya. Nah, kemudian untuk data Digimon, nah untuk ini bisa lihat ya guys ya, ini ada harinya 001 namanya di atas itu Vmon. Nah, kalau ini kita ini kayak sejarah ya guys. Nah, ini pertama statnya sekarang udah kelihatan ya guys, ada HP-nya itu 3 bar ya, HP-nya itu 4445 ya, 4 bar ya. Kemudian ini DP-nya itu ada starnya. Nah, ini tadi gue sempet battle, itu gue tes di adventure ya, adventure mission, gue menang sekali dan kalah sekali. Nah, untuk tropinya ini itu gue dapet yang daily mission yang normal. Nanti gue lebih lanjut lagi ngebahas mengenai daily mission. Nah, berikutnya itu nih guys, training. Nah, training ini atau bisa dibilang daily ya, daily missionnya itu setiap hari itu untuk normal mission 1. Nah, untuk normal mission ini itu tadi gue sempet coba jalan berapa langkah, sekitar 400 langkah, dia tiba-tiba mission complete guys. Pas gue cek ternyata normal mission ini kehitung sama langkah gue yang sebelumnya. Jadi nggak perlu kalian akses ke normal mission. Itu kalau memang misi dailynya itu disuruh jalan, itu otomatis dia langsung clear guys. Jadi praktisnya. Nah, untuk hard mission ini lumayan guys, lumayan agak capek dikit ya. Nah, ini gue disuruh squat 20 detik guys. Squatnya totalnya nggak tahu ya berapa, yang penting selama 20 detik itu gue harus squat. Nah, ini gue belum gue lakuin. Kemudian kita next ya. Ini untuk ini nggak bisa di back guys, jadi tunggu dia layarnya gelap, nanti dia langsung ke menu awal ya, menu tampilan jam sama Digimon ya. Jadi tunggu berapa detik, nanti dia akan gelap. Soalnya kalau gue tekan yang enter, dia langsung akses ke ini hard mission. Nah, jadi kita balik dulu sebelum gue ngelakuin itu. Masih di training juga ada yang satu lagi guys, ini special mission. Nah, special mission ini bisa diaktifin kalau kita connect ke aplikasi di handphone. Nah, kemudian ini adventure mission. Nah, adventure mission ini tadi gue sempet coba. Nah, untuk goalnya itu ada 15 stage ya. Nah, gue baru stage 2 itu gue ngelawan Vidramon. Nah, gue Vidramon itu gue langsung kalah sekali jurus ya, jurus pamungkasnya Vidramon gue kalah. Nah, sebelumnya ini gue juga nyelesain satu misi di adventure ini, misi nomor 1. Nah, yang kedua gue gagal. Nah, setelah kalau kalian udah kelarin yang pertama, itu kalian bisa langsung akses yang kedua, jadi nggak perlu dari pertama lagi. Nah, untuk yang pertama itu gue disuruh akses itu 500 langkah. Nah, yang kemudian yang kedua ini sekitar 1000 langkah. Ini lebih banyak ya guys ya, langkahnya 1000 langkah. Nah, ya, mungkin level 3 atau maksudnya stage 3 atau 4, 5 dan seterusnya itu mungkin lebih banyak langkah yang harus dilakukan. Nah, kemudian gue ingin sedikit membahas mengenai
Ini Digimon nih gimana sih kita ngeliat kondisinya? Nah, kondisi itu bisa dilihat macam-macam guys. Nah, yang pertama nih kebetulan ini bisa dilihat ya, kondisi lagi awan-awan, performa Digimon kita ini agak turun. Ini bisa dilihat di statusnya. Nah, tadi kan 150-an ya, 1500 ya maksudnya. Sekarang turun jadi 1451. Ini akan turun-turun terus guys. Jadi sebisa mungkin kalian pakai ini terus ya sampai benar-benar kalian udah misalnya mau mandi atau apa baru dilepas. Nah, kemudian untuk status berikutnya yaitu kayak di gambar ini, itu dia ada lambang matahari ya. Nah, artinya itu kalau lambang matahari kayak gini, Digimon kita lagi on fire. Nah, ini bagus banget kalau kalian untuk training ataupun battle. Nah, berikutnya itu ada lambang kayak bubble gini ya. Nah, untuk lambang bubble kayak gini, itu dia waktunya tidur. Nah, kalau lagi tidur kayak gini, itu semua apa yang kita lakuin kayak denyut nadi ataupun kita banyak aktivitas itu nggak bakal kehitung guys. Jadi mendingan kalau tidur Vital Braceletnya dilepas. Nah, ketika gue jadi Chibimon, nah next evolusinya itu hanya makan waktu 3 jam. Tapi karena Digimon gue tidur, jadi sampai pagi tadi sekitar jam 8 itu Digimon gue belum evolusi. Dan setelah bangun 3 jam kemudian baru evolusi. Kalau nggak salah semalam itu gue udah sekitar 8000 langkah ya, itu langsung kereset jadi 0. Jadi lebih baik kalian nggak menggunakan Vital Braceletnya ketika Digimonnya tidur. Jadi biar kalian nggak ini ya buang-buang waktu. Nah, kemudian gue belum pernah ngalamin, cuma kalau di lambangnya itu ada lambang tengkorak, itu artinya Digimon kalian itu sakit ya, sakit. Nah, penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kalian kalah battle 3 kali, itu kalian harus stop, jangan dilanjutin battle lagi karena ada kemungkinan di battle keempat dia akan mati. Nah, kedua itu kalau kalian nyalain ini ya, nyalain Vital Braceletnya tapi nggak pernah kalian pakai, jadi dijamin gitu aja, dia akan ininya turun terus ya, vitality pointnya turun, lama-lama dia akan mati sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kalau emang kalian dalam jangka waktu panjang ya nggak mau pakai dulu, sehari, 2 hari, ataupun seminggu, itu lebih baik kalian offin. Nah, kalau dalam kondisi off, itu Digimon itu statnya akan sesuai sama terakhir kalian on. Jadi nggak bakal turun juga nggak bakal naik. Itu lebih aman. Nah, karena hari ini gue belum melakukan hard mission, gue akan coba melakukan squat selama 20 detik. Setelah gue melakukan squat 20 detik, hard mission berikutnya yaitu gue harus crunch 30 detik ya. Crunch itu bisa dibilang kayak sit up ya. Gue akan coba sit up selama 30 detik. Setelah sit up, gue disuruh melakukan punch selama 20 detik. Setelah gue melakukan punch, berikutnya itu adalah dash. Wah, gila, hard mission benar-benar bikin ini ya guys ya, kita ngeluarin keringat ya. Gue akan melakukan dash selama 20 detik. Oke guys, akhirnya gue udah ngerjain semua ini ya, hard mission daily-nya. Bisa dilihat di sini. Mission clear itu total ada 4 ya. Sorry, gue masih ngos-ngosan. Total ada 4 hard mission. Gue belum tahu sih hari kedua itu apa, harus yang dilakuin itu sama atau enggak. Kita tunggu aja besok. Cuma ini bener-bener ya, mungkin karena gue nggak pernah olahraga kali ya, jadinya ngos-ngosan. Nah, dari hard mission itu gue dapet trofi guys. Nah, trofi itu bisa dicek di menu ini guys, menu status Digimonnya. Sini bisa kita lihat. Nah, ada 8 trofi. Nah, gue tadi sempat sekali tuh agak fail ya. Nah, hard mission itu kalau kita selesaiin dengan perfect itu dapat 2 trofi. Cuma gue dapat 1 trofi dari 4 mission. Nah, 1 trofi lagi gue dapat dari, ini total 8 kan ya. 1 trofi lagi itu gue dapat dari normal mission, dan 1 lagi tuh dapat dari adventure mission ngelarin stack 1. Ini bisa lihat guys. Nah, banyak dikitnya trofi ini mempengaruhi ke evolusi Digimonnya nanti. Kemudian yang terakhir gue akan kasih tahu itu yaitu menu backup. Nah, backup ini itu dimana kita menyimpan si Digimon yang kita gunakan saat ini. Ini contoh ya, gue pakai Vimon. Ini gue backup. Ini oke. Dia akan nunggu. Oke, complete. Nah, Digimonnya hilang, udah ke backup di Vital Bracelet ini. Nah,
Vital Bracelet ini bisa menampung 2 Digimon ya. Misalnya kalian, aku lagi mau mainin yang Digimon lain, salah satunya kalian backup dulu, kemudian kalian gunakan Digimon lain untuk kalian mainkan. Contoh gue akan menggunakan Pulsemon ya. Oke, udah ke exit. Ini cabut. Nah, ini telurnya si Pulsemon guys. Jadi kalian bisa mainin 2 sekaligus ya di dalam satu Vital Bracelet. Nah, lahir deh. Ini namanya siapa? Kita cek dulu. Namanya Dokimon. Nah, misalnya kalian ingin mainkan si Vimon lagi ataupun Digimon yang lain, pertama kalian harus backup dulu Digimon ini. Nah, kan ada backupnya Digimon sebelumnya. Nah, ini kalian backup, cancel atau oke. Ini kalau kita oke, dia akan waiting complete, cepet banget ya. Oke, langsung balik lagi ke si Vimon. Jadi ini simple banget. Oke guys, sekian dulu update kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, terutama subscribe. Bye bye.